Masjid Agung Syekh Kuro Karawang didirikan pada tahun 1418 Masehi atau 838 Hijriah oleh Syekh Hasanuddin bin Yusuf Siddiq, Syekh Abdurrahman, dan Syekh Maulana Idofi. Masjid ini lebih tua dibandingkan dengan Masjid Agung Cirebon 1475 Masehi dan Masjid Agung Demak 1479 Masehi. Masjid Agung Karawang sudah berusia 603 tahun, merupakan masjid tertua di Pulau Jawa. Masjid dibangun tidak jauh dari Pelabuhan Sundapura Pajajaran Karawang, di Sungai Citarum dan pertemuan dengan Cibeet. Sekarang, lokasi bekas pelabuhan tersebut telah menjadi daratan dan lebih dikenal dengan nama Kampung Poponco, Jebuk, dan Bunut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kali ini saya sedang berada di Masjid Agung Syekh Kuro Karawang. Masjid ini adalah masjid tertua di Pulau Jawa. Masjid ini didirikan oleh seorang ulama besar yaitu Syekh Kuro atau kerap disebut Syekh Quratul Ain. Dahulu sebelum masjid ini berdiri, sebuah tajuk gede didirikan oleh Syekh Kuro sebagai tempat untuk penyebaran agama Islam. Nah, banyak sekali yang bisa kita telisih dari Masjid Agung. Jadi, mari ikuti saya. Fungsi dan peran masjid. Yang pertama, tempat sholat berjamaah 5 waktu Syekh Kuro dan Syekh Abdurrahman serta para santrinya dan para pendatang di Pelabuhan Sundapura Pajajaran yang memeluk agama Islam. Kedua, sebagai tempat untuk mualaf suku Sundapura Pajajaran yang akan memeluk agama Islam. Ketiga, sebagai sarana tempat belajar syariat Islam, pondok pesantren majelis taklim bagi pemeluk agama Islam, khususnya belajar baca tulis Al-Quran. Keempat, sebagai tempat pernikahan antara Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi Pamanah Rasa dengan Nyai Mas Subang Larang, anak santri Syekh Kuro, ditikahkan di Masjid Agung Karawang. Yang kelima, di sekitar masjid dijadikan tempat pemakaman bagi pemeluk agama Islam, khususnya para pengikut dan santri Syekh Kuro dan Syekh Abdurrahman. Pemugaran dan renovasi. Pertama, pada tahun 1637 direhab oleh Bupati Karawang pertama, yaitu Raden Singaperbangsa, tahun 1633 sampai 1677. Kedua, pada tahun 1747 direhab dan diperluas oleh Raden Muhammad Soleh Singaperbangsa, bergelar Panatayuda IV. Sebagai Bupati Karawang keempat tahun 1752 sampai 1786. Menjabat sebagai Bupati, beliau khidmat di Masjid Agung Syekh Kuro Karawang. Bahkan dimakamkan di Serambi Masjid Sebelah Selatan, disebut dengan Dalam Serambi. Ketiga, pada tahun 1957 direhab oleh Dr. Thohir Mangkudijoyo Bupati Karawang ke-15 tahun 1951 sampai 1960. Beliau wafat dimakamkan di Komplek Pemakaman belakang Masjid Agung Karawang. Keempat, pada tahun 1967 direhab oleh Kolonel Husni Hamid Bupati Karawang ke-16 tahun 1960 sampai 1971. Kelima, pada tahun 1989 dipugar dan terus diperluas oleh Kolonel CZI Haji Sumarno Suradi 1986 sampai 1996. Bupati Karawang ke-20 1986 sampai 1996. Kaitan dengan program Masjid Agung Syekh Kuro Karawang secara umum, kebetulan saya adalah Seksi Imaroh, Ketua Seksi Imaroh Masjid Agung Syekh Kuro Karawang. Tentunya Seksi Imaroh ini sangat berperan aktif sekali dan menjadi
dominasi dalam perkembangan kegiatan yang kaitan dengan ibadah di Masjid Agung itu sendiri. Karena takmir itu artinya bagaimana cara memakmurkan masjid. Ya. Jadi kalau seandainya masjid hanya dipakai ibadah saja, ini kemakmurannya berkurang. Oleh karena itu Masjid Agung Syekh Kuro Karawang dalam program takmir masjid ini selain mengadakan sholat rawatib berjamaah setiap waktu, ya, kemudian ada kegiatan yang khusus setiap malam sehabis sholat maghrib itu ada pengajian yang disampaikan oleh para kiai yang khusus. Misalnya malam Sabtu itu materinya adalah hikam yang disampaikan oleh Kiai Haji Burhanuddin Abdillah MPD. Kemudian malam Minggu itu kajian kitab Ihya Ulumuddin yang disampaikan oleh Kiai Haji Ubaidillah Ilsi. Kemudian malam Senin itu kitab atau kajian fikih, ya, kitabnya Fathul Wahab yang disampaikan oleh Kiai Haji Asep Nazaruddin. Kemudian malam Selasa itu kajian tafsir yang disampaikan oleh Kiai Haji Qasim LC. Kemudian malam Rabu itu kaitan tentang masalah tasawuf yang disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Tajuddin Nur MPDI. Malam Kamis itu tentang hadis disampaikan oleh Kiai Haji Anding Mujahidin MA. Malam Jumat itu khusus di Masjid Agung itu ada setelah sholat maghrib adanya kegiatan yang rutinitas sampai sekarang masih berjalan, yaitu namanya Yatama, pembacaan surat Yasin, tahlil dan marhabah. Kemudian setelah sholat Isya tepatnya pada pukul 20 itu ada kegiatan yang namanya tawasul dan zikir. Tawasul dan zikir itu dipimpin oleh Kiai Haji Abdul Fatah Mehmet dan Ketua DKM Masjid Agung Syekh Kuro Karawang sampai jam 10 atau jam setengah 11, bahkan sampai jam 11. Itu kegiatan yang rutinitas secara 1 minggu terus berkesinambungan. Kemudian ada kegiatan yang khusus setiap hari Sabtu itu pengajian ibu-ibu. Ada juga kegiatan hari Minggu pada asar itu kajian tentang Al-Quran Qiraat Sab'ah yang disampaikan oleh Bapak Dr. Kiai Haji Lili Wahyudi. Mungkin itu kegiatan yang secara rutinitas dari 1 minggu, ya. Dan selanjutnya untuk penjambut Ramadan seperti biasa diadakan sholat tarawih di sini. Kemudian sebelum tarawih ada kultum. Sudah instruksi dari ketua harus ada kultum. Ya, kemudian juga ada kegiatan-kegiatan yang lain, ada takjil dan sebagainya. Itu menjelang Ramadan tahun ini 1443 Hijriah. Itu saja barangkali kegiatan yang memang secara sudah dilaksanakan oleh seksi Imaroh, ya, selain mengatur juga tenaga khotib dan lain sebagainya. Alhamdulillah, mudah-mudahan, ya, mohon doanya Masjid Agung itu semakin hari semakin berkiprah dikaitan dengan masalah seksi Imaroh. Insya Allah tahun ini karena mudah-mudahan COVID-nya tidak terlalu tinggi, tahun kemarin sudah merencanakan remaja dan mengadakan kegiatan pesantren Ramadan. Nah, kemarin karena COVID-nya cukup lumayan tinggi. Sekarang tahun ini mudah-mudahan COVID-nya terlalu tidak tinggi. Insya Allah akan mengadakan pengajian Ramadan yang dilaksanakan oleh remaja Masjid Agung Syekh Karawang. Itu saja, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan keenam, pada tahun 2017 dipugar dan diperluas oleh Dr. Haji Selika Nurhadiana, Bupati Karawang ke-28. Sekarang masih dalam proses pembangunan. Kali ini saya sedang bersama Marbot Masjid Agung. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Nama Abah siapa? Dodi Permana. Sudah berapa lama jadi Marbot di Masjid Agung? 17 tahun dan 5 DKM. Oh, iya. Menurut Abah Masjid Agung tuh kayak gimana? Masjid Agung ini sangat bagus sekali karena satu, banyak pengunjung, dua, masing-masing KM macam-macam rupanya gitu. Jadi paling enak tuh yang DKM sekarang paling enak. Kenapa? Dulu mah nggak ada humas, sekarang ada humas. Nah ini enaknya Masjid Agung. Untuk pengembangan selanjutnya, kami sedang merencanakan pengecatan di luar, yaitu gedung Masjid Agung, karena warnanya sudah mulai pudar dan sudah banyak kotor, sehingga ini perlu dicat ulang. Ya, terus yang kedua, alhamdulillah bahwa untuk kegiatan pemugaran alun-alun itu tahun sekarang itu mungkin akan diperbaiki, sehingga nanti mungkin akan sinergi antara Masjid Agung dan alun-alun, ya mungkin seperti di Masjid Agung di Bandung gitu. Itu pengembangan ke depan. Yang kedua juga pengembangan kami ke depan juga itu adalah pemasangan CCTV yang sekarang mungkin masih kurang CCTV-nya, sehingga nanti pengembangan akan keluar akan lebih banyak CCTV dan tempat parkir juga akan dibenahi. Mungkin itu Pak. Masjid Agung Syekuro telah mengalami renovasi sebanyak 3 kali, dimulai dari Bupati pertama Karawang, yaitu Bupati Adipati Singa Berbangsa. Masjid ini sedang mengalami proses renovasi yang dilakukan oleh pemerintah Karawang dan juga ada keterlibatan dari pemerintah daerah Jawa Barat. Demikian jelajah masjid di episode kali ini. Saya Nyi Mastifani Juliana Muklis undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
أشهد أن لا إله